Saya minta sungguh perhatian saudara. Saya rasa sebetulnya berita ini pertama-tama untuk kita saja. Tentu bukan tanpa resiko saya menceritakan ini, tetapi saya harus supaya semua saudara bisa mengerti apa yang sebetulnya Allah siapkan dan sediakan buat kita. Saya tidak tahu dari mana saya harus memulai, tapi saya mau ceritakan rangkaiannya. Nanti kita lihat lebih jauh dari firman Tuhan, apa yang sebetulnya Tuhan mau buat dengan kita. Saudara masih ingat beberapa bulan yang lalu kita ada beban, Tuhan beri beban pada beberapa saudara secara merata untuk buat family camp. Saya merasa itu dari Tuhan, saudara. Pada waktu itu kuat sekali dari Tuhan. Lalu malam itu saya telepon ke Amerika karena Tuhan beri beban John Bevere yang suruh bicara. Dan luar biasa saya ketemu dengan dia, saya sampaikan akan beban yang Tuhan taruh. Dan dia berkata begini. Dia berkata, Petrus, aku ini baru angan-angan Indonesia ini. Aku ini baru, hatiku baru ketarik Indonesia. Kok kamu ngundang aku? Tapi beri aku waktu beberapa hari. Aku mau berdoa juga dengan istriku. Lalu kemudian kami telepon kembali. Dan dia berkata, baik, saya akan datang. Tuhan bicara kepada saya akan datang. Itu artinya dia korbankan waktu akhir tahun dan New Year-nya dia bersama-sama dengan kita. Dia korbankan waktu itu dari keluarganya. Dan itu sudah satu pengorbanan yang luar biasa. Lalu saya pikir, ya sudah, akhirnya selesai semua. Lalu kami ke Tawangmangu dan cari villa, saudara. Waktu cari villa, akhirnya kita hitung budget yang ada. Kita semua mengerti bahwa dibutuhkan paling tidak 30 juta untuk pelaksanaan acara itu. Dan itu murah sekali sebetulnya ya. Karena beberapa teman kalau biasanya buat di Jawa Barat atau Jakarta, itu bisa ratusan juta habisnya. Nah, setelah kami hitung budgetnya, pada hari yang terakhir, saya pernah sharingkan ini pada saudara. Roh Kudus bicara pada saya, kamu beri janji iman 1 juta. Lalu saya ngomong sama istri saya, Tuhan kok ngomong begini? Dan dia bilang, aku sejahtera. Jadi kami berdoa, kami berkata, baik Tuhan, kami akan mentaati perintah Tuhan, kami akan berikan janji iman untuk persembahan ini 1 juta. Pagi harinya, masih di Tawangmangu, ketika saya doa pagi, Roh Kudus berkata begini, nanti sampaikan kepada beban ini kepada jemaat, dan tantang mereka supaya ada orang-orang yang mau mengikuti jejakmu, memberikan dalam jumlah yang sama. Saya tidak berpikir bahwa Allah akan kerja dahsyat sekali. Dan kita semua tahu, setelah peristiwa itu dalam waktu 2 minggu, terkumpul dari persembahan dan janji iman yang ada, sejumlah 24 juta. Itu belum termasuk nanti saudara yang ikut harus membayar uang pendaftaran. Tetapi, itu merupakan hal yang aneh. Dan saya mulai bertanya, ini ada apa sebetulnya? Pembicara dia atur begitu, mudah sekali. Soal keuangan sepertinya gampang. Jadi kami ini bergumul soal apa lagi? Ya kecuali menfokuskan kepada acara yang ada. Nah, dibuatlah panitia, lalu waktu berjalan beberapa saat ini, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sebetulnya, ini menjadi apa-apa sejak hari Senin yang lalu, dan terus berjalan selama seminggu ini ada perkembangan-perkembangan yang luar biasa. Saya mau bagikan buat saudara. Saudara, jadi begini. Senin lalu kami ini sharing-sharing di kantor. Karena beberapa teman sedang baca bukunya Basil Yasling tentang Pulau Patmos. Dan di sana dikutip bahwa ada 144.000 orang yang dimeteraikan oleh Allah. Lalu kami berdiskusi tentang jumlah itu. Apakah itu jumlah yang fix gitu, atau hanya merupakan simbol rohani, atau hanya untuk orang Yahudi. Nah, waktu kami sharing-sharing soal jumlah itu, tiba-tiba saya teringat pengalaman saya dengan Pak Yusak Cipto 3 atau 4 tahun yang lalu ketika kami sama-sama melayani di retreat refreshing course di Salabintana di Sukabumi. Saya tidak pernah ceritakan pengalaman ini dengan terlalu banyak orang, karena saya tahu ini menimbulkan masalah. Jadi orang akan dengan gampang salah mengerti dan berkata ini macam-macam, nanti orang bilang sesat lagi, saudara.
Jadi saya keep itu untuk diri saya sendiri, saya pikir toh itu hal yang baik. Jadi untuk apa saya harus cari peneguhan dari orang lain kalau Allah itu memberikan berkat itu saya mau terima dengan iman. Nah ceritanya begini saudara. Jadi pada waktu pertengahan retreat itu, Pak Yusak ini ngomong begini. Dia dengan beberapa orang lagi yang berdoa terima pernyataan yang sama. Nanti pada akhir acara retreat tahun-tahun itu, semua kita akan Tuhan meteraikan. Jadi itu akan didoakan dan Tuhan akan meteraikan. Nah saya dengar begitu ya, saya ini bertanya-tanya. Pada waktu itu ini saya juga masih kuat sekali. Saya mikir apa ya ini dari Tuhan gitu. Saya doa, saya bergumul memang. Saya nggak mau telan mentah saja, saya doakan, saya gumulkan. Tapi Tuhan bicara memang, betul dari aku. Ketika saya buka Alkitab, saya melihat bukti-bukti di Alkitab. Nanti saya akan bacakan buat saudara. Jadi pada waktu itu saya berkata, oh ini pasti dari Tuhan. Bahkan Tuhan berkata begini, ngajar beberapa hal kepada saya, dan saya sampaikan kepada jemaat pada waktu itu. Nah sudah. Lalu pada hari yang terakhir, kami pengurus dan hamba-hamba Tuhan yang masih tinggal. Jadi yang ada saya, Pak Yusak dengan sepasang suami istri hamba Tuhan. Lalu kemudian kami doa sama-sama dan Pak Yusak berbahasa lidah. Lalu setelah itu dia panggil saya, dan saya masuk ke tengah, ditumpangi tangan, didoakan. Selesai, lalu gantian, masing-masing gantian. Lalu dia berkata, dia pilih beberapa orang. Nah orang-orang ini suruh berdiri di depan. Lalu kemudian jemaat itu suruh maju ke depan. Semua suruh maju ke depan. Lalu Pak Yusak itu di mimbar, dia ngangkat tangannya, dia basah roh nyembah Tuhan terus. Sampai nggak kuat saudara, itu basah kuyup karena keringat ya. Dan ditopang oleh dua orang karena hampir jatuh. Nggak kuat. Dan dia cerita setelah itu dia sakit. Karena itu apa ya, nguras energi di dalam rohnya, bukan cuma fisiknya tapi spiritnya itu terkuras energinya. Itu pengalaman yang tidak mungkin saya lupakan, itu membekas dalam hati saya. Begitu kuat pengalaman itu. Cuman pada waktu saya pulang, terus terang ada jeritan dalam hati saya. Kenapa cuma saya Tuhan? Di Semarang kan banyak saudara dalam Tuhan yang saya juga cintai. Bagaimana dengan mereka? Lalu saya berkata, ini mewakili keluarga dan gereja boleh nggak? Tapi rupanya nggak bisa, saudara ya. Masing-masing sendiri-sendiri. Sudah. Jadi itu pengalaman sudah 3 atau 4 tahun yang lalu. Saya nggak pernah cerita. Saudara mungkin nggak pernah tahu cerita ini sebelumnya. Saya memang nggak pernah ceritakan kepada orang lain. Jadi saya simpan sendiri. Karena setelah itu rame. Orang bilang sesat segala macam. Tapi saya tidak melihat itu ya. Jadi akhirnya saya simpan untuk diri saya sendiri. Nah, kembali ke camp ini. Saya sampaikan, saya sharingkan itu. Udah sampai siang. Saya pulang. Sorenya saya ke tempatnya si Dr. Agus, ketua panitia, saudara. Jadi memang tidak kebetulan jadikan ketua panitia. Nah saya ke tempat dia karena omanya kan meninggal. Jadi saya ke tempat dia, kami ngobrol-ngobrol di luar, gitu nggak banyak orang datang. Jadi bagus sekali Tuhan atur, sepi. Jadi kami bisa sharing, saya ngobrol. Dia cerita, Pak saya mimpi. Dia ceritakan mimpinya 2 kali sama. Saya bilang ya sudah, kamu harus ngerti dulu itu, ngerti sendiri itu firman Tuhan buat kamu. Lalu dia cerita begini saudara. Kalau salah dikoreksi ya Agus ya. Dia cerita begini. Sebetulnya sebelum kita ini punya beban family camp, aku ini ngimpi Pak. Dia ngimpinya aneh. Kita ini seperti jemaat ya, sedang naik ke satu pegunungan katanya. Nah di pegunungan itu dia lihat kita banyak orang gitu ya. Dia melihat Chongsan mana Chongsan? Nanti sore datangnya ya, lagi kerja ini dia. Chongsan ini seperti orang ulang tahun katanya, bagi-bagi sate. Jadi orang dibagi sate sama dia. Kayak orang ulang tahun itu bagi sate. Nah sampai di situ saudara, Anda coba renungkan sesuatu. Mana ada pegunungan yang banyak orang jual satenya? Di mana itu? Tahu nggak? Di Bandung kan ada nggak? Ya ada warung sate. Di Kopeng jagung sama tongkat Harun katanya. Nggak lebih dari itu. Di Pekodoan tanah kering saudara, sama pisang sebentar lagi. Mana ada pegunungan yang banyak orang jual sate? Tawangmangu kan? Pernah ingat ya? Nah anehnya tanggal-tanggal nanti kita retreat itu memang betul Chongsan ini ulang tahun. Jadi setiap ketemu saya sudah bilang siap-siap bagi sate, saya bilang. Jadi itu kan aneh saudara. Aneh nggak? Dulu waktu kami berdoa, Tuhan bilang Tawangmangu. Dicek ke Tawangmangu sudah dipakai tempatnya. Semua villa dan gedung pertemuan dipakai. Dan kami tanya siapa yang pakai? Betani Surabaya. Nah kan tidak mau kita ribut. Lalu akhirnya yang
punya rumah makan ini, ya menurut saya dipakai Tuhan juga. Dia bilang, tapi mereka belum kasih uang muka sama saya. Kalau Anda mau pakai, sudah, saya batalkan Surabaya, saya berikan kamu. Lah kita kan nggak mau, masa gereja nyerobot gereja. Tuhan marah, dijewer, repot kita saudara. Ya, terlalu berat konsekuensinya. Lalu kita berdoa, nah gimana ini? Betani Surabaya pakai, masa kita mau nyerobot? Lalu timbullah niat baik saudara. Nah ini luar biasa. Beritahu Betani Surabaya supaya segera mereskoti. Nanti diberikan orang lain. Ini kan kami yang minta, kami tidak mau. Karena sama-sama kenal, sama-sama pekerjaan Tuhan. Nanti kalau ada instansi atau badan swasta biasa pakai untuk rapat. Dan mereka mau beri uang muka, nanti hilang. Jadi jangan sampai mereka terlantar. Mungkin mereka lupa, niat baik ini muncul. Cari ketua panitianya. Beritahu, suruh mereskoti di Tawangmangu. Niat baik besar. Interlokal sana sini orangnya di Bandung. Cari berkali-kali akhirnya ketemu. Nah waktu ketemu diberitahu, kamu mau pakai ini segera forskoti. Kalau enggak mau diserahkan orang lain. Nah orang ini ngomong, oh iya sebetulnya mau kami pakai, tapi kami batal. Kami mau pindah Cibubur. Jadi silahkan dipakai katanya. Waduh luar biasa. Dari sudah bingung cari tempat, akhirnya persis seperti yang Tuhan ngomong. Dapat tempat di Tawangmangu. Jadi saudara, ini kaitan ya, ini urutannya. Nah, ngimpinya belum selesai soalnya. Nah, setelah pembagian sate itu, saya nggak tahu nanti Family Camp ada acara betul bagi sate tidak. Minimal Chongsan suruh bagi sate. Itu ketika habis selesai sate dibagi, saudara, ada orang teriak katanya, banjir, banjir. Itu dari atas itu seperti air bah, turun begitu kuat. Dan sudah disediakan ambulans katanya. Betul ya Agus ya. Dalam mimpi itu dia lihat ada ambulans. Jadi itu mengerikan sekali karena bencana sebetulnya saudara. Tapi dia melihat kita ini seperti dilindungi Tuhan. Disisihkan ke tepi semua. Dan tidak seorang pun yang kena banjir itu. Nah saya waktu dengar mimpi begitu. Buat dia mungkin gak ada artinya. Buat saya tahu persis maknanya apa. Saudara tahu apa artinya banjir yang seperti itu? Itu bukan banjir berkat saudara. Untuk apa ambulans kalau banjir berkat saudara? Tapi ada sesuatu yang akan terjadi. Dan saya nangkap sesuatu itu. Dan sesuatu itu akan terjadi setelah camp kita selesai. Dan itu berarti pada waktu camp itu ada sesuatu yang Allah akan buat untuk memproteksi kita. Nah ini si Agus bilang gini, Pak, tapi saya ini punya hati ya. Dia bilang, Pak Yusaknya aku kepengen sekali bisa di tengah-tengah kita. Tapi aku tidak berani ngomong karena kan dia nggak boleh khotbah. Saya bilang, tapi kalau doakan orang kan boleh. Nah iya katanya, saya sembahyang. Saya bilang. Lalu kami pulang dari rumah Agus. Di mobil saya ngomong sama istri saya. Saya mau ngomong Pak Robert dan keluarganya, teman di Surabaya. Mau saya telepon malam ini. Saya mau suruh dia ikut camp ini. Saya suruh dia berdoa ikut camp. Karena saya merasa aneh di camp ini. Ya, Bu Yoki dan keluarganya dan timnya mau ikut. Bu Linda dan Pak Bernard dan keluarganya mau ikut. Loh ini kok aneh ya. Hamba-hamba Tuhan kok mau ikut. Ikut aja saudara. Nggak ada jadwal khotbah. Semua tahu John Bevere yang khotbah. Tapi pada mau ikut. Ini aneh. Pak Bernard dan Bu Linda ini biasanya akhir tahun ke Amerika. Ikut Morris Cerullo. Tahun ini tidak. Ikut sama-sama. Saya kan sudah mulai melihat. Ya lihat nih, uangnya dicukupi, pembicara diberi. Yang ikut orang-orang yang sudah melayani. Tanda tanya besar dalam hati saya. Sampai akhirnya mimpi ini. Sampai di rumah, saya pikir sebentar lagi saya mau telepon Surabaya. Begitu saya mau masuk kamar, bel berbunyi, telepon saya. Saya angkat. Saudara tahu siapa? Istrinya Pak Robert. Bu Robert telepon saya. Dan pertanyaan pertama dia bilang, Pak, boleh nggak saya ikut family camp-mu? Loh, saya ini baru mau telepon situ, saya bilang. Iya, Tuhan suruh saya ikut. Bayangin. Ini di hati apa enggak? Peratapan terus saudara. Ngeliat gitu ya, kejadian sudah. Saya bilang ini ada yang aneh ini, ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau buat. Nah, setelah itu, hari berikutnya saya ke kantor pagi-pagi. Si Charlie teriak-teriak, Pak, saya ngimpi katanya. Lu ngimpi apa?
Nanti Pak Yusak itu datang Pak di family camp. Dia lihat, aku lihat doakan orang. Saya bilang, jangan-jangan kamu kangen Pak Yusak. Lu tidak, kok nggak pernah mikir apa-apa. Waduh, lah kok 2 orang ngomong begini, saudara. Jadi saya lihat semua itu, saya bilang, baik, tak telepon nih Pak Yusak. Itu Selasa ya, hari Selasa. Malam saya telepon ke Bandung. Saya bilang, Om, saya tak sharing, jangan diselani, saya bilang. Setelah semua selesai, Om responnya gimana, tanggapannya piye, sembayang no. Yo, katanya gitu. Saya cerita, dari pertama ceritanya semua, saudara. Sudah diam aja. Cuman saya ngerti, saya ngomong tuh masuk ke rohnya. Terus dia bilang gini, ya wis, sembayang dulu, katanya. Didoakan dulu apa yang Tuhan mau. Dia bilang, soalnya ini waktunya benturan dengan Salabintana. Sukabumi, adiknya dia buat RC lagi di Salabintana. Saya bilang, tidak persis bentur, saya bilang. Karena mereka selesai tanggal 30 siang, kita selesai 31 siang. Jadi kalau Pak Yusak mau itu bisa, dari Salabintana ke Jakarta, terbang langsung ke Solo, naik ke Tawangmangu. 30 bisa sampai Tawangmangu. Tidak persis bentur. Selisih 1 hari. Waget ya. Oh gitu ya. Iya. Terus dia ketawa-ketawa. Tapi dia bilang pokoknya berdoa. Oke, berdoa. Tutup teleponnya. Lalu hari Kamis. Saya ini ingat sesuatu, saudara. Saya lagi berdoa. Tuhan ingatkan 3 hal. Dengar baik-baik. Yang pertama. Bukankah pada akhir tahun lalu ketika saya berdoa untuk tahun 94. Tuhan memberikan visi tentang Mazmur 91. Dan itu isinya apa? Di antaranya begini, 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 orang di sebelah kananmu. Tapi itu tidak akan mengena kepada engkau. Engkau hanya menontonnya saja. Kalau Anda baca seluruh pasal itu proteksi, saudara. Isinya proteksi dari semua malapetaka yang datang. Yang kedua, Anda masih ingat? Saya khotbah Habel, lalu apa? Henoh, mestinya Nuh. Pada hari saya mau khotbah Nuh, Tuhan berkata, tidak. Kamu ngomong Abraham, Ishak, Yakub. Jadi lompat. Hilang 1. Beberapa saudara ngomong pada saya, nagih, Pak, kapan Nuhnya? Saya bilang tidak tahu. Mereka bilang, saya sudah kasih tempat untuk Nuh, katanya. Jadi setelah Habel, Henoh, Nuhnya saya kasih beberapa lembar, baru Habel. Jadi mereka masih nunggu supaya jangan ada halaman kosong di catatan khotbah yang ada. Pada waktu mereka bertanya kapan Nuhnya, Tuhan berkata, minggu ini kamu sharing tentang Nuh. Dan bukankah Nuh itu bicara tentang air bah. Dan ada 8 orang yang Tuhan sisakan dia lindungi. Kalau Anda baca, betul kan saudara? Jadi beberapa kejadian saya ingat. Luar biasa. Lalu yang ketiga, pada akhir bulan Februari, Tuhan suruh kita untuk doa puasa rantai selama 6 bulan. Dan itu berakhir pada Agustus akhir ini. Sebagian Anda mengikuti akan doa rantai, doa puasa rantai itu. Nah beberapa orang tanya, apa akibatnya kita puasa rantai? Dan sepertinya Allah mengingatkan begini, bukankah aku sudah bukakan ini pada minggu terakhir puasa itu selesai? Jadi saya lihat begitu, saya telepon Bandung lagi, saudara. Kamis malam itu. Saya ngomong lagi, tambahan informasi. Saya bilang gitu. Saya ceritakan apa yang saya dapat dari Tuhan. Terus Pak Yusak ngomong begini, sudah gini aja. Kita minta konfirmasi lagi dari beberapa orang. Tolong kamu ngebel Bu Linda, ngebel Bu Yoki. Suruh mereka berdoa, dapatnya apa. Nanti aku akan telepon temanku orang Jakarta. Yang tidak tahu apa-apa, tak telepon nih. Tanya kata Tuhan bagaimana. Nanti kita gabungkan semua, baru kita mantap, kita melangkah. Karena ini masalah berat, dia bilang. Ini bukan hal yang ringan. Ini bukan khotbah biasa, bukan doakan orang biasa. Tapi ini hal yang luar biasa. Dan itu menguras energi. Saya mau persis yang dari Tuhan. Oke, saya bilang. Jadi saya ngebel Surabaya, saudara. Saya bel Bu Linda. Saya bilang, Bu Linda, saya mau cerita. Tolong dengarkan dulu. Tapi dalam roh dengarkannya, saya bilang. Nanti dicek dengan Tuhan, ini Tuhan tuh ngomong apa. Saya sampaikan semua yang saya tahu, saudara. Terus Bu Linda bilang gini, Pak, saya kok nggak heran dengar itu. Karena beberapa hari yang lalu, saya lagi duduk-duduk biasa gitu. Dan saya seperti lihat penglihatan.
Pak Yusak itu memang akan datang di tengah-tengah kita. Dan dia saya lihat mendoakan orang. Jadi itu sudah benar Pak, dia bilang. Saya mau doa lagi, tapi sepintas saya sudah tidak kaget. Karena itu beberapa hari yang lalu Tuhan bicara pada saya seperti itu. Nah, saya telepon Bandung. Saya bilang, Pak, 1-0. Saya bilang, dapat ini ngomong gini. Dia ketawa. Ya, katanya. Masih perlu lagi, kita berdoa lagi. Oke, saya bilang gitu. Saya bel Jakarta. Bu Yoki yang terima. Saya bilang, Bu Yoki, saya cerita jangan diselani, saya bilang. Karena ini panjang ceritanya, jadi saya cerita semua saya ceritakan. Terus dia bilang, ya wes, saya berdoa. Udah. Kemarin saudara, itu hari Kamis ya, Jumat nggak ada apa-apa. Kemarin hari Sabtu, sore-sore Bu Yoki telepon, dia bilang, Pak, kue memang dicintai Tuhan luar biasa. Piye, saya bilang, saya ini harusnya 2 hari ini nggak mau telepon orang, nggak mau ketemu orang. Tapi tadi waktu saya baru mulai masuk kamar untuk berdoa, Tuhan langsung bicara dari beban yang kamu sampaikan pada saya. Dan Tuhan bicara dari Yehezkiel, kitab Yehezkiel, diceritakan semua. Siapa-siapa yang akan ikut dalam kemmu. Dan dia bilang itu bukan kelas Kristen biasa. Tapi itu untuk orang-orang yang akan dipilih Tuhan sendiri. Dan itu luar biasa. Dan dia bilang itu bukan biasa-biasa loh Pak. Itu memang luar biasa. Dan dia bilang bener sah pokoknya. Pasti teko. Aku lihat dalam penglihatan. Itu bapak itu linggih nenggone baris nomor depan dia bilang. Nah, saya bilang ya sudah toh Bu Yoki tolong telepon Bandung. Oh ya tak telepon nih. Nah, saya telepon Bandung tadi malam saya telepon jam 8 saya ketemu. Saya bilang Pak Yusak 2-0. Saya bilang ini ada cerita gini. Ya dia bilang iya. Nah, ya. Nah, saya orangnya itu tak push saudara. Saya bilang tak tanya Pak Yusak. Pak Yusak ini memang cari konfirmasi atau memang belum dengar Tuhan ngomong apa-apa? Nah, disudutkan saudara ya. Oh, tidak mau jawab terus, tidak mau bilang ya atau tidak tuh. Nah, saya tanya, Pak Yusak tuh benar-benar hanya cari konfirmasi atau memang Tuhan belum bicara apa-apa? Nah, dia bilang konfirmasi, dia bilang gitu. Lah Tuhan ngomong apa? Saya bilang, iya memang benar, dia bilang. Tadi pagi aku berdoa, Tuhan bilang iya memang benar. Lah aku ini sedang nunggu teknisnya itu bagaimana. Dia bilang tanggal 4 nanti aku mau ke Cirebon. Aku mau doa dengan pengurus di sana. Teknisnya ini bagaimana? Apa aku tinggal yang di sana? Apa aku nyusul tanggal 30-nya di Taman? Lah aku lagi nunggu Tuhan. Teknisnya bagaimana? Saudara tahu? Saya mau katakan sesuatu ya pada pagi hari ini. Nanti saya mau buka apa yang terjadi dengan Nuh. Tapi saya mau sampaikan ini. Saya mau saudara berdoa. Kalau sungguh Tuhan berkata berangkat, saya minta tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi saudara. Amen saudara. Ini hal yang luar biasa. Saya tidak bisa ceritakan detail. Tidak bisa saya. Beberapa saudara sudah tahu apa yang saya maksudkan dengan air bah, dengan banjir seperti itu. Tahu persis. Tapi mungkin Anda tidak tahu persisnya. Tapi tidak mungkin saya ceritakan. Nanti setelah semua itu terjadi, saudara tahu betapa luar biasanya Allah itu bekerja di tengah-tengah kita. Ada kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Ini nggak main-main saudara. Saya tahu ada sesuatu yang luar biasa. Nah mulai hari Kamis ini puasa rantai kita akan kita teruskan sampai akhir tahun. Jadi biarlah sepanjang tahun ini kita isi hidup kita dengan puasa rantai. Satu, doakan supaya orang-orang pilihan Tuhan bisa memang ikut terbawa. Dan yang kedua, doa supaya setiap kita bisa menyiapkan diri dan terhisap dalam bilangan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya mau saudara siapkan diri seperti itu dan segera Anda daftarkan diri saudara. Karena dari Surabaya sudah kira-kira 30 orang. Dan dari Jakarta juga mungkin dalam jumlah yang sama sekarang ini sudah berkata akan ikut. Tempatnya terbatas sekali. Kalau ini nanti berita nyebar keluar, itu akan makin banyak orang akan daftar. Jadi saya minta kalau Anda tidak mau dapat tempat yang terakhir, saudara segera selesaikan dalam 1-2 bulan ini secepatnya. Oke, saya percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ini sedang kerjakan. Sembayang betul-betul saudara. Kalau kita mesti belajar seperti Yakub, menghargai semua pemberian Tuhan. Ada orang-orang yang meremehkan. Anda akan punya roh seperti Esau. Karena Allah berkata, aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau.
Ngerti ya saudara? Nah sekarang mari kita lihat akan Nuh. Dengar baik-baik, saya mau bukakan ini buat saudara untuk membuat kita mengerti apa yang sebetulnya sedang Tuhan kerjakan. Kalau kita berbicara tentang Nuh, saya mau bicara singkat sekali dan Anda dengarkan baik-baik. Nuh itu berita yang relevan buat hari ini. Karena Nuh itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus sebagai tanda akhir zaman. Coba buka Lukas 17 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Lukas 17 ayat 26 dan 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Tuhan berkata, akhir zaman ini akan terjadi seperti zaman Nuh. Jadi kalau kita belajar tentang Nuh itu relevan buat kita hari ini. Kenapa? Karena akhir zaman ini kehidupan manusia akan seperti halnya pada zaman Nuh. Nah sekarang mari kita lihat akan zaman Nuh. Saya hanya mau sampaikan 2 poin pada pagi hari ini. Buka bersama dengan saya Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kejadian pasal 6 mulai ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Lalu perhatikan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, poin yang pertama yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, zaman di mana berita Nuh ini disampaikan adalah zaman di mana seperti Allah berkata, the end of all flesh. Dalam bahasa Inggrisnya pada ayat yang ke-13 Allah berkata, the end of all flesh has come before me. Akhir dari semua makhluk, dari semua kehidupan telah tiba, telah ada di hadapanku. Tapi juga akhir dari semua era flesh, era kedagingan, itu sudah harus diakhiri. Pada zaman Nuh manusia hidupnya rusak dan bumi dalam keadaan yang rusak. Hari ini banyak orang bicara tentang lingkungan hidup. Saya mau katakan dalam kitab Kejadian Allah mau berkata, kalau bumi mau diperbaiki lingkungan hidupnya, manusia harus hidup benar. Karena manusia rusak, maka bumi ini akan rusak juga di hadapan Tuhan. Amen, saudaraku. Nah, tapi saya mau katakan, berita tentang Nuh itu berarti berita the end of all flesh. Segala sesuatu yang berbau kedagingan, yang berbau upaya manusia, yang berbau kekuatan daging kita, harus segera diakhiri. Era ini harus segera berakhir. Karena Galatia berkata, kehendak daging bertentangan dengan kehendak roh. Nah, apa arti kata Nuh? Nama Nuh artinya rest, istirahat. Nah, coba buka Keluaran pasal yang ke-33. Kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-14. Dari mana kita bisa rest? Dari mana Nuh ini bisa hidup dalam kehidupan kita? Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Musa berkata, Tuhan, jangan kirim hanya malaikatmu untuk memimpin kami, tapi biar engkau sendiri Tuhan yang memimpin akan umatmu. Lalu Allah berkata, aku sendiri hendak membimbing engkau
dan memberikan ketentraman kepadamu. King James berkata, my presence will go with you. Hadiratku akan pergi bersama dengan engkau. And I will give you rest. Dan aku akan memberikan rest, istirahat kepadamu. Hanya kalau hadirat Allah tinggal di dalam kehidupan kita, bergerak bersama dengan kita, pada waktu itu kita bisa mendapatkan rest. Nuh tidak mungkin tercipta oleh karena kerja keras. Sebagaimana imam besar tidak bisa menghampiri Allah dengan keringatnya, maka kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan dengan upaya manusiawi kita. Semua yang berasal dari manusia itu dari kedagingan kita. Dan tidak ada manusia yang baik, kata Tuhan. Dari benih yang tidak baik akan dihasilkan pekerjaan yang tidak baik. Hanya kalau manusia, hanya kalau orang Kristen belajar untuk tinggal di dalam hadirat Allah. Bukan masuk dan keluar, tapi tinggal dalam hadiratnya. Maka disitulah rest itu akan kita dapatkan. Allah berkata, hadiratku dan aku sendiri akan pergi bersama dengan engkau. Dan pada waktu aku bersama dengan engkau, aku memberikan rest kepadamu. Banyak orang Kristen yang hidupnya struggle. Kenapa? Karena engkau mencoba menyelesaikan hidupmu dengan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak akan pernah bisa menghampiri Allah dengan peluhmu, dengan keringatmu, dengan kerja kerasmu. Semua oleh karena anugerah dan penyerahan kita di hadapan Tuhan. Hanya kalau kita bisa tinggal dalam hadiratnya, rest Nuh ini akan jadi bagian kita. Bandingkan dengan Yesaya pasal yang ke-26. Lihat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab, apa alasannya? Segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Lihat, Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami. Dari mana sejahtera atau rest itu didapat? Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Bukan karena upaya manusiawi kita, tapi penundukan diri kita terhadap semua kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Jadi zaman Nuh, orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang telah mengakhiri era kedagingan dalam hidupnya. The end of all flesh. Segala yang berbau kedagingan harus diakhiri dan harus diganti dengan rest. Dan itu hanya orang-orang yang tinggal di dalam hadirat Allah, yang tinggal bersama dengan Allahnya sendiri. Saudara, ini juga harus kita perhatikan. Itu merupakan poin yang pertama. Yang kedua, zaman Nuh merupakan zaman di mana berita tentang penghukuman itu disampaikan. Coba buka Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Oleh karena dia beriman, dia menyiapkan akan bahtera sebelum air bah datang. Dia menyiapkan bahtera. Dengan iman itu Alkitab berkata, dia menghukum akan dunia. Nah, dengar baik-baik. Sekarang saya mau gabungkan. Dalam kejadian ini, sebelum air bah datang, Allah memakai 3 pribadi untuk memberitakan hal ini kepada dunia. Kepada Henoh, Allah berbicara tentang visi, seperti yang dilihat oleh Yudas. Dia datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Henoh melihat, Allah memakai Henoh untuk berbicara tentang visi, apa yang akan terjadi, penghakiman atas dunia. Pribadi yang kedua, lewat rohnya. Alkitab berkata, rohku tidak selama-lamanya bergulat dan bergumul dengan manusia, karena manusia itu daging adanya. Roh Allah bergulat. Henoh terima visi, apa yang akan terjadi.
Roh Allah menyadarkan manusia. Manusia digoncang oleh rohnya untuk bertobat, untuk bertobat, untuk bertobat. Ketika manusia tidak bertobat, maka Allah pakai Nuh, dan Nuh sampaikan tentang berita tentang penghukuman. Nah, saudara sekalian, coba bandingkan dengan 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Lihat, Nuh mendapat julukan pemberita kebenaran. Kata pemberita itu bukan dalam pengertian berita tentang good news atau kabar baik. Tapi berita yang disampaikan adalah soal judgment, soal penghukuman, soal penghakiman Allah. Lewat Henoh Allah sudah memberikan tahu kepada manusia, aku akan menghukum bumi. Lewat rohnya manusia disadarkan. Dan lewat Nuh dunia akan dihukumkan. Berita yang Nuh sampaikan adalah berita tentang pertobatan dan berita tentang penghakiman dan penghukuman. Saya mau katakan, era ini akan terjadi dan sedang terjadi. Di mana-mana kita mendengar orang berkata bertobat, 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 bertobat. Dan seperti yang Tuhan katakan, the end of all flesh has come before me. Akhir dari semua kedagingan ini akan sudah ada di hadapanku. Allah mau mengganti dengan orang-orang yang bisa rest, yang bisa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan Nuh ketika dia datang, dia menyampaikan berita tentang penghakiman dan berita tentang penghukuman. Saudara, kalau kita bisa tinggal dan hidup seperti Nuh, pada waktu itu saya berani berkata, ada meterai dalam hidup saudara. Dan meterai itu yang membuat kita bisa melihat air bah datang, tapi Allah menyelamatkan kehidupan kita. Coba lihat dalam Yehezkiel pasal yang ke-9. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 9. Saya mau bacakan akan seluruh pasal ini. Anda perhatikan akan kalimat demi kalimat yang ada. Yehezkiel pasal 9 mulai ayat yang pertama. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring. Maju kemari, hai kota yang harus menjalankan hukuman atas kota ini. Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara. Masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas keruk tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Huruf T itu maksudnya tanda. Jadi bukan begini saudara. Bukan T itu bukan. Tapi sebetulnya berikanlah tanda. Nah, kata mark, kata tanda dari kata Ibrani to. Dan itu kata terakhir atau huruf terakhir dari bahasa Ibrani. Ya, jadi maksudnya itu mark, tanda. Jadi bukan huruf T begini, tapi ini tanda sebetulnya ya. Nah, teruskan ayat 5. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutlah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Perhatikan, dimulai dari tempat kudusnya Tuhan. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Nah, itu dimulai dengan tua-tua.
Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Maka mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati. Waktu aku tinggal di belakang, aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Lihat, orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan, katanya, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Lihat saudara, seperti air bah yang begitu mengerikan. Tapi Allah memberikan proteksi kepada siapa? Orang yang berkeluh kesah karena perbuatan keji yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya. Ini orang yang berkata, the end of all flesh has come before you. Segala bentuk kedagingan, kemanusiaan, kenajisan harus sudah berakhir di hadapan Tuhan. Orang yang hidup persis seperti Nuh, saudara. Orang yang hidupnya persis seperti Nuh. Nah sekarang perhatikan, penghakiman itu Alkitab berkata harus dimulai dari tempat kudusku. Coba buka surat Petrus, saudara. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Bayangin saudara. Persis seperti yang Petrus katakan, dimulai dari rumah Allah dan dimulai dari antara penatua. Saya ngomong jujur buat saudara ya. Saya diminta Tuhan berhenti khotbah di tempat-tempat lain selama setahun penuh. Ketika saya melihat ke belakang, saudara, terus terang saya ngeri dengan kekristenan hari ini. Saudara mungkin tidak tahu terlalu banyak, tapi saya tahu sampai ke detail-detailnya kehidupan daripada kekristenan. Dan saya berkata itu isinya adalah kemunafikan dan semua kebohongan, manipulasi, menggunakan jemaat untuk kepentingan sendiri. Dan itu mengerikan sekali. Saya berkata kalau harus dimulai dari rumah Tuhan, saya berkata Tuhan memang sudah sewajarnya begitu. Ngeri sekali saudara. Ngeri. Saya dengar cerita ada hamba Tuhan yang memalsukan umurnya supaya bisa kawin duluan, saudara. Lalu penatuannya istrinya 2, dibiarkan. Ada orang ditemplak Tuhan dari dosanya karena waktu ujian kependetaan nyuap pendeta pengawasnya. Yang disuap ya mau. Berkat Tuhan katanya sudah lulus jadi pendeta. Nyuap. Saya nggak bisa mengerti itu. Lalu kebongkar, malah dibelani gembala sidangnya. Oh nggak apa-apa, itu kan dulu sudah bertobat. Kalian kacau semua sudah. Ada orang-orang yang kebongkar dosanya tapi nggak mau bertobat. Nanti jabatan diaken saya hilang katanya. Apa itu? Saya nggak tahu. Cuma itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Belum yang lain-lain. Saya bilang Tuhan, memang sudah waktunya ya. Bagaimana bisa dihadapkan ke Dia gereja yang tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa celah. Tapi menurut saya memang keadilan Tuhan harus terjadi. Dan pertama-tama gereja harus dihakimi dulu. Tapi ada orang-orang yang hatinya berpaut kepada Allah. Dan orang-orang ini
yang disisakan Tuhan bagi dia. Amen, saudara. Sekarang buka Wahyu pasal 7. Coba saya bacakan mulai ayat yang pertama sampai 4. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul lagi dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohonan, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000, yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dan pada pasal yang ke-14, saudara, dari kitab Wahyu yang sama. Maaf, pasal 9 dulu. Perhatikan ini, pasal 9. Ayat yang pertama. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan katanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Perhatikan, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Lalu pada pasal yang ke-14, mulai ayat yang pertama. Siapakah orang-orang ini, saudara, sebetulnya? Lihat apa yang Tuhan sampaikan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Perhatikan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Lihat, mereka mengikuti kemanapun anak domba itu pergi. Ini orang-orang yang memikul kuknya Yesus. Kemanapun Yesusnya pergi, orang itu ikut, saudara. Saya mau beritakan buat saudara, ini harus terjadi. Dan sekarang terakhir, kembali kejadian pasal 6 tadi. Bandingkan dengan hidup Nuh. Saudara, saya tahu ini era di mana Nuh harus berbicara. Orang yang berani berbicara tentang penghakiman. Ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh ialah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul dalam bahasa Inggrisnya walk, berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya in habitual fellowship. Dalam persekutuan yang terus menerus dengan Allahnya. Bukan sesekali, tapi in habitual fellowship dengan Allahnya. Dengarkan baik-baik, saudara. Saya mau setiap kita menanggapi ini dengan serius. Di rumah Anda baca lagi, Anda baca lagi. Sebagian Anda tidak tahu apa yang saya sampaikan. Anda perlu mengulang lagi. Dan minta supaya hikmat Allah diberikan buat kita. Tapi saya ingin semua kita mulai hari ini coba berdoa khusus. Tuhan, apakah aku
bisa ikut camp akhir tahun. Saya tidak pernah menduga bahwa akan sejauh ini yang Tuhan beri. Tapi kalau itu yang merupakan kehendak daripada Allah kita, saya berkata kita bersyukur, saudara. Itu saat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin kita belum bisa melihat akan kegunaannya. Tapi ketika semua itu lewat dan terjadi, saudara akan tahu betapa murahnya Tuhan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Kita berdiri bersama-sama. Katakan lagi, Yesus, Jesus, Jesus, Jesus. Yakini, kings and kingdoms will all pass away. Raja-raja dan kerajaan-kerajaan semua akan lewat. Tidak ada satu manusia pun yang berhasil memerintah bumi ini. Bumi kita tambah rusak, saudara. Tapi hanya orang-orang yang berpaut akan nama Yesus itu, orang-orang itu akan diselamatkan. Ini zaman yang begitu menentukan. Saya bagikan ini buat saudara. Saya bersyukur 4 bulan sebelum dia buat itu, Allah sampaikan ini buat kita. Ini kesempatan yang luar biasa. Ini kesempatan. Saya ingin mulai hari ini, fokus kita adalah apa yang Allah kerjakan 4 bulan di depan kita. Kalau Anda menyiapkan hati sepenuhnya, kita akan terhisap dari bilangan orang-orang yang diselamatkan. Amen, saudara. Lagu ini bagus sekali. Katakan sama-sama, Jesus.